Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa di dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kehadiran-Mu dalam ibadah ini. Kami berterima kasih kerana Engkau telah memampukan kami untuk mengalami kehadiran-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan selama ibadah ini. Semoga Roh-Mu yang kudus terus memimpin dan membimbing kami dalam hidup ini. Kami memohon berkat-Mu atas keluarga, saudara-saudara kami, serta atas negara dan bangsa kami. Kami memohon kekuatan dari-Mu untuk dapat menerapkan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari kami. Kami meminta Bapa perlindungan-Mu atas kami dan kami berdoa semoga Engkau memberkati kami dalam segala hal. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan kekuatan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada malam hari ini, apa yang Tuhan lakukan saat kita tidur. Kebanyakan dari kita sudah tahu apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita saat kita dalam keadaan bangun di sepanjang hari. Tapi hanya sedikit dari kita yang tahu apa yang Tuhan lakukan pada saat kita tidur. Ada banyak hal yang Tuhan lakukan bagi kita pada saat kita tidur. Dalam renungan kali ini, kita akan belajar beberapa hal. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-24 sampai 26 tertulis demikian. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidur sangatlah penting untuk kesehatan. Para ilmuwan tidak tahu secara pasti mengapa kita butuh tidur, tetapi mereka tahu apa yang terjadi jika kita tidak cukup tidur. Tanpa cukup tidur, kita beresiko mengalami penuaan dini, penambahan berat badan, dan beragam penyakit, mulai dari demam dan flu hingga kanker. Apa yang Allah mampu lakukan dalam tubuh kita ketika kita terlena dalam dunia mimpi merupakan suatu hal yang luar biasa. Pada saat kita tidak melakukan apapun, Allah mengisi ulang energi kita, membentuk dan memperbaiki kembali sel-sel kita, dan mengatur ulang informasi dalam otak kita. 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-9 sampai ke-10. Kerana Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Ayat ini mengandung pengertian yang sangat penting, yaitu bila kita menyatakan kepercayaan kita kepada Allah, maka hidup kita sepenuhnya akan menjadi milik Allah. Kerana itu kita harus memahami sepenuhnya bagaimana peranan Allah dalam hidup kita serta bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Melalui janji keselamatan dalam Alkitab yang diberikan Allah, maka kita telah mendapat penebusan dosa yang sangat mahal. Dalam apapun yang kita perbuat, Allah selalu ada untuk kita. Mazmur pasal 4 ayat ke-8, dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan,
yang membiarkan aku diam dengan aman. Ayat ini menandakan bahawa sebagai orang Kristen, sebaiknya tidak perlu merasa cemas dan takut bila kita hendak tidur di malam hari, kerana Allah senantiasa memberikan pernyataannya setiap waktu dan setiap saat. Bahkan di saat kita tidur, Allah tetap berjaga untuk memastikan anak-anaknya tidur nyenyak dan tidak mengalami apapun tanpa seizin Dia. Mazmur 127 ayat yang kedua. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Dari ayat ini, kita bisa mengucapkan syukur yang luar biasa dari cinta kasih Allah pada hidup orang yang percaya kepadanya. Kita sepatutnya memahami bahawa hidup tidak ditentukan oleh seberapa besar kita berusaha saja, tetapi juga kerana kasih karunia Allah. Berkat hanya datang dari Allah, sehingga yang menentukan baik buruknya hidup kita sepenuhnya tergantung kepada Allah. Bapa, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kita tergoda untuk percaya bahawa pekerjaan yang kita lakukan pada saat kita terjaga itu lebih penting daripada pekerjaan yang Allah lakukan pada saat kita tidur. Namun menolak berkat tidur dari Allah itu sama dengan memberitahu Dia bahawa pekerjaan kita lebih penting daripada pekerjaannya. Allah tidak ingin seorang pun menjadi budak dari pekerjaannya. Dia ingin kita dapat menikmati berkat tidur yang diberikannya. Kasih Allah itulah tempatku bersandar, lembut, ampuh dan tak terbatas. Ku istirahat jiwaku dengan lega, dalam ketenangannya aku berdiam. Bapa, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tubuh kita terdiri dari miliaran sel. Tiap hari ada ribuan sel yang rusak atau habis dipakai. Sel-sel itu perlu diganti. Pada waktu tidur, tubuh kita tidak menganggur, melainkan mencipta ulang ribuan sel yang baru. Demikian juga pada waktu tidur, semua otot di seluruh tubuh mengendur dan menjadi rileks, supaya keesokan harinya bisa berfungsi lagi. Begitu juga ginjal, jantung dan alat-alat tubuh yang mengatur aliran metabolisme menjadi slow down atau melambat pada waktu tidur. Yang paling beristirahat pada waktu tidur adalah otak. Sebab itu, kalau orang tidak bisa tidur selama beberapa hari, yang paling terkena dampaknya adalah otak. Contoh gejalanya adalah inatensi, iaitu secara tiba-tiba kehilangan arus berfikir, halusinasi dan delusi, iaitu merasa diri salah, yakin dan tidak yakin pada kenyataan. Gejala lainnya adalah apatis, lambat bereaksi, sulit memusatkan pandangan, jari jemari gemetar dan sebagainya. Bapa, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi pada waktu kita tidur, Tuhan memberi berkat yang sangat diperlukan, yaitu pemulihan dan penyegaran tubuh kita. Bahawa kita bisa mengantuk dan tidur dengan nyenyak, itu adalah berkat yang patut disyukuri. Demikian Bapa, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang Tuhan lakukan bagi kita pada saat kita tidur. Mari kita tutup dengan doa. Bapa Syurgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu Bapa atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami dalam renungan pada malam hari ini. Kami mohon ampun atas segala dosa yang telah kami lakukan dan berdoa agar Engkau senantiasa menyertai kami dalam hidup kami sehari-hari. Kami percayakan diri, keluarga dan segala urusan kami hanya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.